sosok jin yang memiliki 7 panglima, teman-teman. Ya, jadi panglima ini berperan masing-masing ya. Panglimanya memiliki bala tentara yang jumlahnya bisa menutupi seluruh lautan Indonesia. Bayangkan saja, banyak sekali ya teman-teman. Hello bright people, welcome back to my channel Pahaya Ribut. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke bright people, kali ini kita akan membahas ya kelanjutan cerita kota-kota gaib yang ada di Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini dan memberikan like-nya. Jangan lupa komen juga, share ke video teman-teman lainnya agar saya menjadi semangat membuat konten ini. Nah bright people, beberapa hari yang lalu ada membahas kota Saranjana, yaitu kota gaib yang berada di Kalimantan Selatan, yang banyak ya kejadian-kejadian yang aneh, mungkin di luar nalar manusia atau di luar hukum alam ya teman-teman yang ada di daerah tersebut. Bukan hanya di situ saja teman-teman, ada beberapa tempat juga diyakini warga setempatnya itu merupakan kota gaib ya. Jadi rata-rata kota gaib ini memang benar-benar sangat maju ya. Ada beberapa tempat nih yang diyakini ya. Jadi apa saja tempat itu ya, selain kota Saranjana yang saya ceritakan sebelumnya ya teman-teman. Ini dia tempat-tempat gaib yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu pemakaman Kemangi. Jadi berada di Cipiring, Kendal, Jawa Tengah. Nah, pemakaman yang satu ini dulunya itu merupakan tempat untuk bermusyawarah teman-teman. Jadi tokoh-tokoh kerajaan dulu, kerajaan Mataram ya, yang sangat itu berencana untuk melakukan penyerangan ke Batavia. Nah, hingga saat ini banyak orang yang percaya bahwa tempat ini bukanlah makam biasa, akan tetapi sebuah kota. Banyak sekali kejadian-kejadian aneh khususnya di daerah ini, yaitu kasus orang-orang yang tiba-tiba hilang teman-teman. Nah, ini merupakan cerita seorang supir nih yang mengantarkan sebuah kendaraan ya. Jadi ada orang memesan kendaraan yang ditujukan ke daerah makam Kemangi tersebut, yang mestinya menerima adalah seorang anak kepala desa. Nah, pada sesampainya di lokasi tersebut, dia pun nanya ya kepada warga setempat di mana tempat kepala desa tersebut. Nah, jadi orang setempat menunjukkan ke tempat kepala desa itu ya. Jadi akhirnya dia sampailah di sana dan dia, kepala desanya pun bingung bahwa ternyata anaknya itu sudah meninggal. Itu dia salah satu ceritanya. Dan ini ada cerita lagi ya, sepasang suami istri ya ingin membuktikan ya, penasaran lah terjadi apa yang terjadi di makam Kemangi tersebut. Nah, sepasang suami istri ini datang sengaja dari desa ya, Daun Semi, untuk membuktikan cerita-cerita horor yang mereka dengar tentang makam Kemangi ini, apa yang terjadi sama mereka dua teman-teman. Jadi mereka pun mencari para penduduk desa biar mereka bisa nanya-nanya tuh kemana arahnya makam Kemangi ini. Nah, tiba-tiba mereka sampai di daerah tersebut dan terkejut, ternyata ada di belakang mereka terdapat 3 orang anak ya teman-teman. Nah, yang berdiri melihat mereka dan berpikir panjang, mereka langsung tanya nih ke anak-anak duduk yang akhirnya mereka datangi itu tadi. Mereka bertanya apakah benar ada makam Kemangi. 3 anak pun mengarahkan mereka nih pergi ke makam tersebut. Mereka bercerita bahwa oh di situ tuh ada kota yang sangat cantik yang kamu harus datangi. Sepasang suami istri pun bilang ya terima kasih lah karena sudah diantarkan ke tempat lokasi pemakaman Kemangi itu teman-teman. Dan selanjutnya pasangan suami istri ini langsung berjalan ya menuju tempat yang mereka datangi tersebut. Nah, jadi mereka pun dinyatakan hilang ya teman-teman. Beberapa orang ada yang mengatakan sudah meninggal, ada yang mengatakan hilang, tidak tahu kemana arah dari kedua sepasang suami istri tersebut. Namun kebenarannya ini hanya cerita, kita tidak tahu tepatnya di mana dan konteksnya apa ya teman-teman. Jadi belum tentu benar juga cerita ini, cuman memang banyak kejadian-kejadian aneh, cerita-cerita orang yang ada di makam Kemangi tersebut teman-teman. Nah itu yang pertama ya. Dan selanjutnya yang kedua yaitu kota Wentira ya, merupakan sebuah perkebunan kopi ya yang terletak di hutan belantara antara kota Palu dan Kabupaten Buton di daerah Sulawesi Tengah ya teman-teman. Nah, kabarnya dari cerita-cerita kota ini adalah pemukiman bangsa jin yang tak kasat mata.
Bahkan banyak juga orang yang percaya bahwa Wentira ini bukan hanya pemukiman jin, tapi merupakan istana yang sangat megah di mata orang-orang yang punya kelebihan ya. Jadi punya indera keenam yang bisa melihat kota ini ya. Jadi kota ini sangat megah ya, maju lah seperti itu teman-teman. Nah, percaya orang-orang yang merupakan gerbang untuk masuk menuju kota, beredar raja di kota ini merupakan sosok jin yang memiliki 7 panglima teman-teman ya. Jadi panglima ini berperan masing-masing ya. Panglimanya memiliki bala tentara yang jumlahnya bisa menutupi seluruh lautan Indonesia. Bayangkan saja, banyak sekali teman-teman. Nah, hutan yang sangat lebat, namun kalau misalnya kamu datang dan kamu memiliki kelebihan, kamu bisa melihat kota yang sangat maju modern. Sudah di kesaksian ya, pada dulu ada seseorang yang mengaku memiliki kelebihan itu. Pas dia datang ke tempat itu, dia melihat kota yang sangat-sangat maju ya teman-teman, dan memiliki peradaban yang tinggi. Masyarakat di sana hidup dengan sangat makmur juga ini teman-teman. Nah, tidak ada seorang pun hidupnya susah atau miskin ya. Asalnya karena ini memiliki harta karun yang jumlah yang tak terhingga daerah tersebut. Nah, istananya saja terbuat dari lempengan emas ya. Nah, bayangkan ya, tapi jangan sampai kalian mencoba mengambil emas itu sedikit pun ya teman-teman. Jadi nyawa taruhannya apabila teman-teman mengambil emas tersebut. Jadi ada warga setempat yang tinggal tidak jauh ya dari tempat itu berkata bahwa dia juga pernah ketemu sama salah satu warganya yang dia temui ini. Orang yang berpakaian serba kuning ya teman-teman. Nah, wujudnya itu nggak berbeda sih sama manusia. Jadi dia tidak memiliki ini ya, lengkukan di atas bibir ini ya. Nah, rata-rata memang orang gaib itu seperti itu. Di Kalimantan Tengah juga dipercaya bahwa orang gaib itu tidak ada lengkukan ini, berarti dia bukan manusia biasa. Setelah dia bertemu ya sama sosok ini, tiba-tiba sosok itu menghilang sesuai yang diceritakan si orang yang ketemu warga Wentira ini adalah satu cerita lainnya yang cukup terkenal. Nah, tentang mahasiswi ini, dari kisahnya seorang mahasiswi dari perguruan tinggi di Sulawesi ini meminta omnya untuk nganterin dia nih, dia ke Wentira. Jadi dia ingin bertemu pujaan hatinya seperti itu ya. Jadi mereka berdua menaiki motor sampai rumah mereka di depan hutan Wentira itu dan bilang oke, ini dia mengatakan ke pamannya bahwa ini sudah sampai, bahwa dia akan menikah nih dengan keluarga orang Wentira tadi. Tapi setelah beberapa hari itu tidak ada satu orang pun yang melihatnya lagi. Dia percaya jika manusia menikah dengan bangsa Wentira, mereka tidak akan kembali lagi ya ke dunia nyata yang tempat kita ini teman-teman ya. Mendatangi Wentira, satu, jangan pakai baju kuning ya, karena baju kuning karena warna kuning itu adalah identitas mereka, dan rata-rata orang yang hilang di sana mengenakan baju kuning ya. Dan tidak juga boleh berbicara sembarangan ya ketika di daerah Wentira ini. Dan juga jangan mengambil apapun yang ada di situ, apalagi emas ya teman-teman. Jadi nyawa teman-teman jadi taruhannya. Nah, itu dari kota Wentira ya teman-teman, kota gaib yang dikuasai oleh Raja Jin yang bisa bala tentaranya bisa menutupi semua lautan yang ada di Indonesia. Bayangkan banyak aja sekali komando Indonesia selesai teman-teman. Apakah teman-teman percaya? Silahkan komen di bawah. Selanjutnya yaitu Padang 12. Nah, Padang 12 ini bukan Padang ya teman-teman, tapi Padang 12 ini nama lokasi yang berada di daerah Kalimantan Barat ya teman-teman, antara Kecamatan Pendawa dan Pasar Bulan, Kabupaten Ketapang ya, Provinsi Kalimantan Barat. Lokasinya sekitar 30 menit perjalanan udara dari bandara itu Pontianak. Sebagai orang biasa atau orang awam, wilayah satu ini hanyalah lahan sebesar 12 km yang dipenuhi dengan pohon-pohon pinus dan ilalang ya. Jadi sebabnya kenapa wilayah ini disebut Padang 12 ya teman-teman. Khusus lagi nih, nah, mereka bisa melihat kota-kota yang maju, bersih dan sangat indah keperadabannya ya teman-teman. Ini dinilai sangat-sangat tinggi nih. Ada rumah dan kendaraan-kendaraan yang sangat mewah seperti jenis mobil, kendaraan dan gedung-gedung tinggi.
Nah, mereka juga memiliki pesawat, nah, seperti pesawat, kapal pesiar pribadi. Wow, maju sekali ya teman-teman. Dan khususnya masyarakat Ketapang percaya bahwa penduduk kota yang satu ini adalah Muslim yang sudah ribuan tahun bermukim di wilayah itu, teman-teman. Uniknya seperti penduduk kota Wentira, mereka juga terlihat seperti manusia biasa, namun mereka lagi ya teman-teman, sekali lagi ya, tidak memiliki lekukan di antara di bawah hidung dan di atas bibir ini. Nah, ini tidak ada ya. Jadi itulah ciri-cirinya. Itu sama ya ceritanya ya teman-teman. Nah, masyarakat Ketapang menyebut mereka dengan sebutan orang kebenaran atau orang timur. Sudah beberapa pendapat mengenai siapakah orang-orang awam ini, dan seorang warga Ketapang yang bernama Doni bercerita bahwa dia pernah berinteraksi sama orang kebenaran ini. Udah dibilang bahwa aktivitas mereka layaknya aktivitas orang normal seperti biasa, seperti kita ini. Kadang mereka ke pasar ya, membeli keperluan mereka. Tapi anehnya ketika berinteraksi, mereka ini menggunakan kunyit ya teman-teman. Jadi tidak menggunakan uang. Jadi uang itu tidak dipakai mereka, emas atau barang berharga yang ada di kehidupan nyata tidak makai. Jadi hanya memakai barang seperti kunyit. Jadi setelah mereka membeli sesuatu dan para pedagangnya pulang ke rumah, mereka masing-masing rempah-rempah tersebut akan berubah menjadi emas teman-teman. Nah, selain itu juga riset yang dilakukan ternyata ada cerita yang sangat menarik nih dari salah satu musisi Indonesia, musisi dangdut, yaitu Bang Rhoma Irama ya teman-teman, bahwa Bang Rhoma Irama ini pernah mendatangi daerah tersebut dan dia mengatakan tempat itu maju. Nah, pada saat dia ke situ lagi kok sepi, tidak seperti yang dia pertama datang itu. Nah, jadi orang-orang mengatakan bahwa yang dilihat Rhoma Irama itu adalah Padang 12, jadi tempat orang-orang gaib yang maju teman-teman. Nah, jadi bingunglah Rhoma Irama ini mengatakan bahwa dulu ini maju sekali, ramai ya, gedungnya besar-besar, tapi tiba-tiba kok berbeda jauh sekali. Nah, itu pandangan dari Rhoma Irama yang pernah pergi ke daerah tersebut. Dan yang terakhir, menurut beberapa sumber, jika seseorang mendatangi Padang 12 terus melihat kemegahan lalu mereka pulang dan cerita ke orang lain, kayaknya itu tidak akan terjadi ya. Jadi memang ketika kita melihat hal-hal tersebut itu kita akan dilupakan ya, tidak ingat sesuatu lagi. Nah, itu ya ketika kita tidak sengaja melihat hal-hal tersebut, dia akan lupa segalanya yang dilihat di Padang 12 tersebut teman-teman. Nah, itu dia beberapa kota gaib ya, kota gaib yang dipercaya kota yang begah itu selain kota Saranjana teman-teman. Jadi memang Indonesia memiliki kekayaan budaya dan segala macam, tapi kita percaya atau tidak itu tergantung teman-teman. Karena menurut saya kita ini mungkin berbeda dimensi saja ya teman-teman ya, mungkin seperti itu ya. Mungkin itu saja teman-teman dari saya tim Hayakriu. Terima kasih teman-teman sudah menonton. See you in the next video.